Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wa wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak pertama bersyukur kepada Allah. Sebelum materi yang diberikan judul membongkar fitnah Dajjal, saya aja bersyukur dulu kepada Allah bahwa kita sudah memasuki gerbong Ramadan. Sudah memasuki malam 21. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini sebagai upaya menciptakan diri kita pribadi untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya buku besar, merintahkan kepada malaikat, ya malaikat, bawalah buku ini di tengah bulan suci Ramadan. Untuk apa wahai ya Rabb? Untuk mencatat orang-orang yang berada di dalam satu garis Lailatul Qadar, masih bertahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku besar ini dibawa oleh malaikat. Malaikat, kalau ada orang-orang umat Muhammad yang betul-betul mereka istiqamah, tahan, ngoyo setik di tengah bulan suci Ramadan, maka masukkan dalam buku besar ini. Mudah-mudahan kita masuk buku besarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan sebuah makhluk yang namanya Dajjal. Makhluk ini diciptakan oleh Allah sebagai bentuk ujian bagi umat manusia di akhir zaman. Karena sangat ngerinya kita ini berhadapan dengan sifat-sifat Dajjal, maka kita sebagai hamba Allah yang baik harus bisa mencari benteng apa yang harus kita lakukan di dalam hidup. Karena Dajjal ini diciptakan sangat sangar, Pak. Dari segi bentuknya saja, Masya Allah. Dari segi fisiknya saja, diciptakan agak pendek, kemudian rambutnya ikal, matanya tinggal satu. Dan di antara mata ini yang satu tidak kelihatan, satu kelihatan. Di tengah-tengah mata ini ada kafar, yaitu kafir. Ditanya oleh ya Rasulullah, apa yang harus dilakukan Dajjal diciptakan oleh Allah untuk mengisi akhir zaman? Pertanyaan ini karena manusia nanti itu dunia, bukan negara. Dunia ini akan dibikin kisruh, dibikin hura-hura, dibikin fitnah, dibikin saling tidak percaya, saling bertengkar dan lain sebagainya. Akhir zaman. Yang sholat dirubah menjadi orang tidak sholat. Yang tidak sholat dirubah mereka memiliki orang-orang yang kaku. Di besok kita ini diputar oleh yang namanya Dajjal. Lalu bagaimana ya Rasulullah agar umatmu ini besok tidak masuk dan tidak kuat Dajjal untuk merubah daripada harga diri kita di mata Allah? Rasulullah benteng ngono nganggo sholat 5 waktu. Kalau engkau umatku, katakan dengan Nabi, kalau engkau sudah memberikan
kekuatan sholat 5 waktu, maka Dajjal tidak akan mampu memporak-porandakan kita di hadapan Allah. Insyaallah. Karena Dajjal itu, mohon maaf, diciptakan oleh Allah bentuknya jelek, tapi memiliki kecerdasan luar biasa. Dikatakan oleh Nabi mereka ini sebagai ahli ilmu pengetahuan. Mereka cerdas. Mereka sangat tahu daripada ilmu-ilmu, segala ilmu yang ada. Bahkan Dajjal ini sangat pandai dalam ilmu agama. Kenapa diciptakan Allah ini? Karena menguji seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Masya Allah. Mohon maaf karena saya hanya 15 menit, tidak bisa terlalu detail saya menyampaikan. Apa yang harus kita persiapkan agar kita memiliki kekuatan, kemudian cahaya akan ada di mata kita di hadapan Allah. Satu, as-sholat. Kalau sudah sholat, kita ini jangan hanya sholat wajibnya, kata Rasulullah. Kadang-kala kita diberikan sholat, melaksanakan sholat wajib, tapi mereka tidak senang kepada sholat sunnah yang diberikan Allah. Insyaallah, mohon hadirin. Kadang-kadang maunya sholat wajib selesai langsung pergi. Sholat ba'da dan qobliyah laksanakan. Karena itu adalah kesempurnaan daripada kekurangan sholat wajib engkau, kata Allah. Karena sholat wajib ini kadang-kadang tidak sempurna dengan pikiran, dengan hatinya. Tatkala takbir sampai tahiyat, maka sempurnakan dengan ba'diyah dan qobliyah. Kemudian kalau kita ini dilakukan, diperintahkan oleh Rasul. Ojo sampai lali di tengah Ramadan ini mengambil satu waktu malam hari. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Beleo kekuatan lahir batin dunia akhirat dengan mengambil satu waktu malam hari tahajud. Kadang-kala kita ini melupakan ini. Kanjeng Nabi tidak pernah melupakan tahajud sampai kakinya bengkak di tengah bulan suci Ramadan. Ada apa wahai Rasulullah? Karena itu Allah memberikan langit yang asalnya butuh langit ini dibolongi oleh sholat kita dan doa kita malam hari. Karena kadangkala kita diuji oleh anak-anak kita, kadangkala kita diuji oleh suami kita, kadangkala kita diuji istri-istri kita, kadangkala diuji oleh berbagai macam persoalan, maka Allah dan Rasulnya menyampaikan fatahajjad bihi nafilatan lak. Engkau akan menjadi maqam mahmuda, maqam yang terpuji, derajat kemuliaan hidup di dunia hatta akhirat. Maka satu, ini untuk mengupas daripada melawan Dajjal yang akan merusak hidup kita nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, kekuatan untuk menggempur daripada fitnah Dajjal nanti di yaumil qiyamah, qiraatil Quran. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Barang siapa yang ajak salatnya, ajak membaca Al-Qur'annya, maka Allah memberikan nuran, cahaya kehidupan kita di hadapan Allah. Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kita baca menjadi syafaat setiap hidup kita. Sampai di tengah kuburan kecil, manusia ditanam di dalam tanah secara akal, gelap, sempit, menyakitkan. Tetapi Al-Quran akan menjadi teman setia, menjadi penyelamat. Dikatakan oleh Rasulullah, Al-Quran ada di dalam tatkala kita baca dalam hidupmu, maka Al-Quran ini bisa meluaskan sempitnya kuburan.
Kemudian yang gelap dirubah oleh Allah, cahaya Al-Quran menyinari, memberikan syafaat seperti taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran tidak mampu ditembus oleh fitnah-fitnah Dajjal. Maka harus kita, kadang-kala umat Islam, mohon maaf, 1 tahun 11 bulan yang lalu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kadang-kala umat Islam kita sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Jika engkau tidak bisa membaca Al-Quran karena keterbatasan, maka Allah memberikan, dengarkan dengan telinga kamu saja, Allah memberikan pahala dan murni. Jika engkau tidak bisa mendengar, maka Allah tetap memberikan pahala Al-Quran dan cahaya Al-Quran. Dengan apa ya Rasulullah? Duduk manis nemeni wong ngaji, nemeni tak. Maka kalau tadarus nemeni tok, ambek ngentekno jajan tok, ambek kopi, diganjar oleh Allah. Enak ini. Paling enak sih nomor 3 ini. Wis gak ngaji, gak ngrungokno, lungguh tok nang nggone arek ngaji, teman membaca Al-Quran, ambek ono pulurane, dintrekno, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pilih sing nomor 3 iki. Hadirin, ini hidup. Allah memberikan berbagai macam masalah berkah. Tatkala kita sakit, kita tidak bisa berdiri dalam sholat, duduk. Ojo ngoyo-ngoyo. Karena mungkin barangkali sakit, engkau paksakan, Allah malah tidak suka. Duduk manis, menghadap kepada Allah. Hadirin, yang terakhir, membongkar daripada kehancuran, daripada fitnah Dajjal, yaitu sedekah. Ada apa ya Rasulullah dengan sedekah ini? Karena sedekah ini masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ternyata Masya Allah, keagungan di dalam kurikulum Kanjeng Nabi, Ramadan ini dikongkon pinter-pinter menyisakan sedikit rezeki. Karena rezeki itu ternyata bisa membongkar daripada kekotoran, daripada keangkuhan diri kita dalam menguasai rizkinya Allah di muka bumi ini. Jika ada malam hari ini ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000 kira-kira yang masuk dalam celengane masjid. Iki sing 2.000 apa sing 10.000? Pertanyaan, ada mesin mlebu mek 2.000 nih. Oh, kalau begitu Allah terima, Allah berikan pahala, Allah lipat gandakan dengan 2.000 meskipun 5.000 enggak masuk. 10.000-nya tidak masuk, istiqomah tetap 2.000 diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita 10 hari, masih 10 yang terakhir tambah ke sedekah kita, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang alim namanya Abu Hashim. Abu Hashim ini seorang yang ahli salat, ahli ibadah, ahli zikir. Tatkala malam hari bangun, sang Abu Hashim ini ke sumur untuk berwudu. Dia dikejutkan oleh seorang yang tinggi besar. Maka terkejutlah Abu Hashim. Assalamualaikum, siapa engkau? Abu Hashim, saya malaikat. Ada apa wahai malaikat? Saya diperintahkan Allah membawa buku besar ini untuk mencari sederetan orang-orang di tengah bulan suci Ramadan. 10 yang terakhir masih bertahan istiqamah, maka siapa itu akan masuk dalam buku catatan saya ini. Abu Hashim pede. Oh, kalau begitu saya mesti ada di dalam buku itu malaikat. Karena saya ahli ibadah. Saking pedenya ditanyakan, malaikat, ya Abu Hashim, coba bukalah. Apakah ada nama saya di dalam buku itu? Dibuka oleh malaikat satu persatu. Sampai pada lembar yang terakhir, ya Abu Hashim, maaf,
Namamu tidak ada di dalam deretan buku besar ini menjadi orang-orang yang terbaik. Wah, kenapa wahai malaikat saya tidak ada? Tak tahu wahai Yazid. Diperintah lagi. Mungkin panjenengan salah malaikat. Coba sekali lagi. Dibuka lagi satu persatu. Ternyata tetap tidak ada. Lalu bertanya Abu Hasyim, wahai malaikat, kenapa saya tidak masuk dalam daftar orang-orang penting di dalam buku besarnya Allah yang kau bawa? Dijawab, ada satu. Di mana engkau beribadah sholat adalah untuk keagungan dirimu sendiri, ya Abu Hasyim. Jika engkau berpuasa, kau lakukan dengan baik. Puasa hanya untuk kemuliaan dirimu sendiri, wahai Abu Hasyim. Engkau berzikir adalah untuk kemuliaan dirimu sendiri. Tapi kamu lupa bahwa hidup ini harus bisa saling untuk bisa menyenangkan orang lain yang lagi membutuhkan engkau. Apakah itu wahai malaikat? Sedekah sedikit yang kau berikan kepada orang-orang. Maka sedekah inilah bisa mengangkat derajatmu karena menyenangkan dirimu dan menyenangkan orang lain. Maka hadirin sekalian, sholat tekun masih belum sempurna sebelum kita bisa menyenangkan, memberi makan, minum fakir miskin lewat sedekah dan zakat kita nanti. Mudah-mudahan kita diberikan orang yang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir batin, rezeki kita, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah. Kita memahami, mengajak para jamaah sekalian, kurang 10 dina tok. Kanjeng Nabi mengatakan, ojo sampai tidak diistiqomahkan. Karena kita memasuki gerbong yang terakhir kurang 10 hari. Apakah ada orang dirugikan? Ada. Orang yang rugi itu adalah siapa wahai ya Rasulullah? Di tengah bulan suci Ramadan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilmun la yu'malu. Punya kemampuan iso sembahyang gak sembahyang, punya kemampuan puasa gak puasa, mereka punya kemampuan sedekah tidak sedekah, maka orang itu di tengah Ramadan dirugikan golongan orang-orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, ayo tirakat sidik, tirakat rodok ngoyo, supaya kita memperoleh buku besar menjadi tatat la'allakum tattaqun. Orang yang bakal dimuliakan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.